Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dasar kajian kita malam hari ini antara lain surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat ke-93, halaman 139 di Quran pojok. Al-An'am surat yang ke-6 ayat ke-93, halaman 139 di Quran pojok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Dan siapakah yang lebih zalim mimman daripada orang yang iftara, membikin-bikin, membuat-buat atas Allah suatu kedustaan. Au qala, atau dia berkata, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, walam yuha ilaihi syai', padahal tidak pernah diwahyukan kepadanya sesuatu pun. Wa man qala, dan siapa yang berkata, saunzilu, akan aku turunkan misla, seperti, semisal, ma anzalallah, apa yang telah Allah turunkan. Walau tara, dan jikalau, seandainya, tara, engkau lihat ya Muhammad, betapa dahsyat mengerikannya, ketika az-zalimuna, ketika orang-orang zalim itu fi ghamaratil mauti, di dalam kedahsyatan kematian. Wal malaikatu, para malaikat ketika itu basitu, mengulurkan aidihim, tangan mereka, akhriju anfusakum, mereka berkata, akhriju, keluarkan atau lepaskan nyawamu. Al-yawma, pada hari ini, tujzauna, kamu akan dibalasi dengan azab al-huni, yang menghinakan. Bima kuntum, disebabkan apa yang dahulu taquluna 'ala Allah, kamu ucapkan atas Allah ghairil haq, tanpa hak. Wa kuntum, dan adalah kamu dulu terhadap ayat-ayatnya tastakbirun, menyombongkan diri. Kira-kira demikian terjemahannya. Ayat ini diawali dengan bentuk pertanyaan, tapi pengingkaran. Artinya, tidak ada yang lebih zalim, dan itulah kezaliman yang paling tinggi, yaitu orang yang membikin-bikin dusta atas nama Allah. Iftara atau iftira, membuat-buat, membikin-bikin atas Allah suatu kebohongan, suatu kedustaan. Apa itu kadhib? Al-kadhib, al-kadhib itu al-ikhbar anisy', memberitahukan, menginformasikan
setentang sesuatu bi khilafi mahu, berlainan berbedaan dengan yang sebenarnya. Namanya kadzib. Menginformasikan, memberitakan atau menyampaikan sesuatu yang berbeda, berlainan dengan apa yang sebenarnya. Ta'ammadat, sengaja dia melakukan atau tidak sengaja. Jika sengaja dia berdosa. Jika tidak sengaja masih diberi kemaafan. Ini yang disebut dengan al-kadzib menurut Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkarul Nawawiyah. Itu satu. Dusta itu bertingkat-tingkat. Dusta yang terdahsyat, yang terhebat, kejinya, istilahnya asyaddu wa azamu zamban. Aqbah, sekeji-keji suatu perbuatan, mimman kadzaba ala man siwallahu rasuluh. Itu orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasul. Lebih keji, lebih dahsyat, lebih besar dibanding dengan berdusta kepada selain Allah dan selain Rasul. Berarti dusta terbesar itu, terkeji, terdahsyat, orang berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul. Sehingga ayat ini mengatakan waman azlam. Artinya tidak ada lagi yang lebih zalim. Siapakah yang lebih zalim? Jawabannya tidak ada yang lebih zalim, melainkan orang yang iftara, membuat suatu kedustaan. Iftira itu membuat suatu kedustaan atas Allah. Apa kedustaan atas Allah? Menisbahkan sesuatu kepada Allah padahal tidak, atau menyatakan suatu hukum atas nama Allah padahal tidak, atau menyatakan apa saja atas nama Allah, diklaimnya itu adalah kata Allah, firman Allah, atau keputusan Allah, atau ketetapan Allah, atau ketentuan Allah padahal tidak. Berarti dia sudah membuat suatu kedustaan atas nama Allah, termasuk antara lain mengatakan Allah itu punya istri. Dia dusta. Istrinya dia pula yang memilihkan. Kemudian Allah beranak, anak itu dia pula yang mengangkatkan untuk Allah. Ini Allah, anak Allah. Itu satu contoh kedustaan yang terhebat. Atau menyatakan ada sesuatu yang patut pula disembah, diibadahi selain daripada Allah. Namanya syirik. Tapi itu kedustaan, menganggap sesuatu selain Allah sama dengan Allah, layak pula disembah, diibadahi, ditaati, dipatuhi, dan seterusnya. Untuk itu kita tidak boleh gampang-gampang saja menyebut nama Allah, langsung saja menisbahkan, mengaitkan, menghubungkan kepada Allah, sama dengan pada Nabi. Kata Nabi, hadis Nabi, padahal kita tidak pernah baca, padahal kita tidak tahu. Ada suatu kata yang bentuknya sederhana, seperti seorang berceramah bilang, begini, begitu, begini. Oh, tiba-tiba Allah tidak izinkan. Kapan dia tahu Allah tidak izinkan? Berarti dia sudah mendapat wahyu daripada Allah bahwa Allah tidak izinkan. Oh, ternyata Allah tidak reda. Oh, ternyata Allah berkehendak lain. Berarti dia menisbahkan, menghubungkan kepada Allah. Kapan dia dengar itu? Kapan dia dapat wahyu? Kapan Jibril datang kepadanya? Boleh dikatakan ini ayat, ini firman Allah Ta'ala. Itu jadi ini
hal seperti ini tidak dibenarkan oleh Allah. Ini ayatnya. Ini hadisnya. Berarti itu ada dasarnya. Sama dengan berkata atas Rasul, padahal tidak ada Rasul berbuat, mengatakan, melakukan, mengiyakan, menidakkan, mensetujui. Itu bohong atas nama Rasul. Yang pertama, tidak boleh serampangan dan sembarangan mengucapkan, mengatakan, menisbahkan, mengaitkan, menghubungkan kepada Allah kalau kita tidak tahu. Lebih baik tidak bicara daripada bicara. Karena nanti bisa terjerembab kepada suatu kedustaan. Dan kedustaan atas nama Allah itu pun bertingkat-tingkat. Sesuai dengan kedustaannya. Intinya sama. Tidak ada yang lebih zalim lagi dibanding dengan orang yang berdusta atas nama Allah. Itu satu. Atau dia berkata, uhiya ilai walam yuha ilai. Aku diberi wahyu. Uhiya ilai, diberi wahyu kepadaku. Walam yuha ilai syai'. Padahal dia tidak pernah mendapatkan wahyu. Datang kepadaku Jibril. Datang ilham dari langit kepadaku. Datang ilham dari langit kepadaku. Begini, begitu. Dia sudah dusta. Padahal tidak ada di hadapan wahyu. Dia tidak dapat ilham. Dan segala macam. Itu juga dusta. Kenapa? Dia katakan Allah menurunkan wahyu. Allah memberikan ilham kepadanya. Wa man qala, dan siapa yang berkata, sa'unzilu misla ma anzalallah. Aku akan menurunkan seperti apa yang Allah turunkan. Seperti Al-Quran diturunkan, aku akan turunkan pula. Aku akan bikin pula, aku akan buat pula. Itu suatu kedustaan besar. Ini semua contoh orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Nah, kembali kita kepada kaji awal tadi. Bahwa tidak diragui lagi. Tidak dikeragui lagi bahwa siapa saja yang berdusta atas Allah, atas Rasul, dia sudah melakukan suatu kezaliman terbesar. Suatu perbuatan yang paling keji. Dan seterusnya. Terkadang kita atau saya yang baru-baru pandai mengaji atau baru-baru mengaji cepat-cepat saja berkata atas nama Allah, atas nama Nabi, atas nama syariat, atas nama sunnah. Contohnya bengkel sunnah. Mana ada bengkel sunnah zaman Nabi? Kalau dianggap itu sunnah Nabi, itu sudah bohong kan? Atau istilah sepi, touring sunnah. Itu kan. Janganlah seperti itu. Berdusta atas nama Rasul. Kapan ada touring-touring? Begitu seterusnya. Kita sama-sama mencintai Rasul. Tapi janganlah berdusta, bohong atas nama Rasul. Demi untuk sesuatu. Yang jujur saja, yang mana saja. Ada dasarnya, ada sumbernya, ada rujukannya. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ini riwayatnya, atau ini kitab pegangnya. Boleh. Kemudian kata Rasulullah ini, la tukadzibu alaihi. Kalian jangan berdusta atas namaku. Ini hadis riwayat Imam Bukhari nomor 106. Dan juga riwayat Imam Muslim, Imam Tirmizi dan seterusnya. Dinyatakan hadis sahih.
La tukadzibu alayya, kalian jangan berdusta atas namaku, kata Nabi. Fa innahu, karena sesungguhnya man kadzaba alayya, siapa yang sengaja berdusta atas namaku, fal yalijil nar, maka hendaklah dia masuk ke dalam neraka. Itu risikonya. Apa bentuk dusta atas Nabi? Yang tadi contohnya, termasuk menisbahkan kepada Nabi, ini Nabi berkata, ini Nabi berbuat, ini Nabi menyetujui, ini kebiasaan Nabi, padahal tidak ada. Juga termasuk kami-kami yang suka berceramah, lebih-lebih tentang fadilah Rajab, banyak hadis palsunya, hanya untuk mendorong orang untuk puasa atau mengingatkan orang untuk suka dapat fadilah. Dipakainya hadis-hadis yang dia sendiri tidak tahu itu palsu. Para ulama menyebutkan misalnya hadis-hadis tentang puasa Rajab khusus, ia bertebaran sekian banyak hadis-hadis lain dan palsu. Disampaikannya, contohnya sungai Rajab di surga. Siapa yang puasa di bulan Rajab, dia akan dapat minum air sungai Rajab. Itu kata ulama hadis palsu. Disebarkannya begitu. Dia sudah berdusta atas nama Nabi. Contoh kecil. Di situ pentingnya siapapun yang akan menyampaikan hadis Rasul, hadis Nabi, dia harus merujuk kepada kitab aslinya. Betul ada sekarang internet, lihatlah, tapi rujuk lagi ke kitab aslinya. Betul dia mengaji, dia berguru, dia mendengarkan, tapi harus dia rujuk. Atau dia berlepas diri. Ini saya dengar pengajian ini, begini bunyinya. Saya dengar pengajian ini bunyinya. Bahwa Rasulullah begini-begini. Saya dengar, tidak masalah. Dia lepas diri. Di situ dalam riwayat lain begini. Dari Abdullah bin Zubair an abihi, daripada ayahnya, dia berkata, qultu li Zubair, aku berkata kepada Zubair. Kata Abdullah bin Zubair, dia berkata kepada ayahnya Zubair. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 107 dan Imam Muslim dalam mukaddimahnya hadis nomor 3. Kata Ibnu Zubair atau Abdullah bin Zubair kepada Zubair, inni la asma'uka tuhaddithu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama yuhaddithu fulanun wa fulan. Saya tidak mendengarmu membicarakan, menceritakan, mengkhabarkan daripada Rasulullah berbagai macam hadis-hadis. Kama sebagaimana si fulan menyampaikan hadis-hadis atau perkataan daripada Rasul. Zubair berkata, amma inni lam ufariqu, ketahuilah, aku jarang sekali berpisah dengan Nabi. Jarang sekali berpisah. Berarti aku hampir selalu mendampingi Nabi. Walakin sami'tuhu yaqul, tetapi aku mendengarkan Nabi itu bersabda. Telinga aku mendengar. Kata Zubair, man kadzaba alayya, siapa yang berdusta atas namaku, fal yatabawwa, maka hendaklah dia menyiapkan tempat. Fal yatabawwa, maka hendaklah dia menyiapkan tempat, maq'adahu, tempat tinggalnya, tempat duduknya dari neraka. Itu intinya, siapa yang berdusta atas Nabi berarti dia sudah mempersiapkan tempat yang akan ditinggalinya di
di neraka. Itu ancaman itu. Dari Rasul sendiri sesuai hadis ini. Menyengaja dia berdusta, namanya ta'ammada. Sengaja dia berdusta, ya silakan dia mempersiapkan tempat duduknya, tempat tinggalnya, atau silakan dia masuk neraka. Makanya tidak sama hukumnya dosa kepada kita sesama dengan dosa atas nama Allah, atas nama Rasul. Kedua-duanya sama, berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul. Nah, sebelum kita lanjutkan hadis ini, kita kembali ke ayat tadi supaya jangan jauh menyimpang. Ayat ini menjelaskan pertama tadi tidak ada lagi kezaliman yang lebih dasar, lebih besar, lebih dahsyat dibanding dengan orang yang berdusta atas nama Allah. Dan juga berdusta atas nama Rasulullah. Di situ hati-hati kita mengamalkan fadilah-fadilah tertentu, amalan-amalan tertentu, walaupun yang mengatakannya penceramah. Dan kami penceramah juga harus hati-hati juga. Di samping kita sesat, nanti orang sesat yang menyesatkan orang, kita memikul kesesatan kita juga memikul kesesatan lain. Kita memikul dosa sendiri juga memikul dosa lain. Karena kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Menisbahkan, menghubungkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Guru kami dulu pernah menyampaikan. Guru kami itu tamat di Madinah tuh. Kalau dibaca merinakan supaya nak padik register. Jangan kalian ini menyebut-nyebut Nabi seperti kata Nabi, perbuatan Nabi, kebiasaan Nabi, atau persetujuan Nabi, atau kejadian di zaman kejadian Nabi. Kalau tidak tahu sumbernya, asalnya, dasarnya, kitabnya, jangan bilang begitu. Cari saja yang lain. Kenapa? Ya engkau sendiri tidak tahu. Lalu kalian nanti berceramah kepada masyarakat. Disampaikan itu, masyarakat percaya karena kalian itu sudah ustaz. Walaupun sekali kalian berceramah, orang sudah panggil ustaz kepada kalian. Sekali ceramah kalau ustaz nyerah. Kali negari aku yang paling tinggi buya. Buya. Alam buya orang kau abiko. Padahal kita tidak jalan di madasar. Di mana dasar hadis. Sampai sekarang saya masih ingat kata-kata itu. Dan saya juga termasuk orang yang takut juga menisbahkan, menghubungkan, mengkaitkan kepada Nabi karena tidak jelas. Itu makanya kitab-kitab itu selalu di bawahnya ada footnote-nya. Ini saya kopikan tadi supaya jangan tebal. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu kalau akan baca buku hadis-hadis, lihat, enggak, hadis itu punya perawi apa enggak? Riwayatnya siapa, nomornya berapa, supaya jelas dirujuki. Kata Nabi begini, tapi enggak ada hadisnya. Janganlah. Nanti kita turutkan pula, nanti mengklaim itu kata Nabi. Nah, ini kan. Balik kita ke ayat tadi. Walau tara, dan jikalau tara, engkau lihat ya Muhammad, mula-mula kepada Nabi Muhammad, tara engkau lihat. Dan jikalau sekiranya wahai Rasul, engkau melihatlah
ketika orang-orang zalim ini ke atas lagi nya. Ini bahayanya nih. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang bohong dusta atas nama Allah? Nah, jika engkau lihat orang-orang zalim itu nanti, betapa dahsyat dan menapa mengerikannya, itu sewaktu mereka berada dalam ghamaratil maut. Gamarat itu bisa diterjemahkan bahasa kita kedahsyatan luar biasa sewaktu dia mengalami kematian. Ada dua, pertama sakarat namanya, sakaratul maut. Yang kedua ghamaratul maut. Dalam surat Qaf dikatakan wajaat sakaratul mauti. Sakarat, semua orang mengalami sakarat. Rasul sendiri mengalami sakarat. Bahkan sakarat maut yang terberat dialami oleh Rasul. Karena kedudukan beliau, keistimewaan beliau, tentu ujian yang beliau alami juga berat. Apa bedanya? Kalau gamarat, ini dialami oleh orang zalim. Kengerian, kedahsyatan ketika orang dicabut nyawa, namanya gamaratil maut. Itu ketika al-malaikah, ketika para malaikat basitu aidihim, mengulurkan tangan mereka untuk mencabut nyawa. Akhriju anfusakum, akhriju, keluarkan, lepaskan nyawamu. Di sini kita periksa berbagai macam kitab tafsir. Salah satunya begini. Ketika orang-orang mengalami kematian normal, artinya normal itu bukan mati jatuh di pesawat, bukan mati ditembak, tapi mati normal. Malaikat-malaikat kan ketika itu berdatangan. Banyak sekali malaikat datang. Kalau yang akan mati itu adalah orang-orang zalim, orang-orang fajir, orang-orang kafir, maka malaikat-malaikat itu datang dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Mereka membawa sesuatu dari neraka, basem-basem dan kapan-kapanan dari neraka. Mereka hadir di dekat kita, tapi kita tidak tahu bahasa malaikat ada dekat kita. Walakin la tubsirun, kalian tidak melihatnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Surah Al-Waqiah. Kami lebih dekat, kami itu malaikat-malaikat, kami lebih dekat kepada orang yang akan mati itu dibanding kalian. Kalian yang apa? Yang berada dekat itu, dekat orang akan mati. Nah, baca. Ini mantun gitu. Tekironya. Sebelum kedatangan malakul maut. Karena malakul maut itu datangnya pas. Tidak lebih, tidak kurang. Pas ketika dia akan mencabut saja. Maka malaikat-malaikat yang datang itu adalah mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, kemudian datang malakul maut. Terjadi namanya naza'. Naza' itu pencabutan dengan keras. Bahkan itu jadi sumpah. Wan nazi'ati garqa. Sesudah amma yatasalun. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dasar-dasar sekeras-kerasnya. Saya baca dalam kitab Majmu'atut Tafasir jilid 6. Digambarkan di situ
pencabutan nyawa yang disebut dengan naza itu bagaikan seorang menarik busur panah. Sebelum melepaskan, ditarik sejauh-jauhnya. Gitu. Kalau bahasanya maragang. Maragang. Kenapa itu terjadi? Karena ruh tidak mau keluar. Tapi dia mesti keluar. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Dia harus keluar pada saat yang sudah ditetapkan. Namanya ajal. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Tidak bisa maju, tidak bisa ditunda. Karena roh itu tidak mau keluar, tapi harus keluar. Maka para malaikat-malaikat tadi memukuli, membentak, menghardik, akhriju, lepaskan ruhmu. Kenapa dia takut keluar? Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab beliau mengatakan, ketika nyawanya akan dicabut, ya malaikat-malaikat itu sudah menggambarkan dan menayangkan apa yang akan dialaminya setelah ruhnya berada di luar. Sehingga malaikat itu bilang, ya aituan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek. Kalau kepada orang beriman kan dikatakan, ya aituan nafsul mutmainnah. Kalau kepada mereka dibilang, ya ayatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, jiwa yang keji, jiwa yang jelek, ukhriji, keluar menuju kemurkaan Allah, laknat Allah, menuju hamim. Takutlah dia. Sebab dalam riwayat lain tidak satu pun orang yang akan mati melainkan kepadanya sudah dipertontonkan di mana dia akan bertempat. Menakutkan. Syukur kita tidak diperlihatkan. Kalau diperlihatkan suasana itu, malaikat-malaikat hadir, ramai, datang malakul maut, tidak ada ambisi orang menjadi 2020 sampai bulan Februari, tidak ada ambisi. Patah pucuk. Tidak ada ambisi orang. Malaikat hadir sejauh-jauh, sejauh mata mandang hadir, dengan wajah yang tidak menyenangkan lah. Kita di situ, awak di situ, tapi ada nampak. Kita sudah Allah kian. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tabzirun. Itu surah itu. Ketika nyawa tiba di kerongkongan, padahal kamu ada di situ, tetapi malaikat-malaikat kami sudah jauh lebih dekat kepada si mati itu daripada kamu. Berarti malaikat berdampingan juga. Kok ipacadian kau malaikat itu? Maka tidak terlalu mengalai. Turun ke ruang baliu sedolah. Muak lah. Aku tidak ada situ. Melalaikan sedolah. Situ syukurnya. Kenapa syukur? Kalau begitu semua hilang pula hikmah. Akhirnya orang masuk surga semua. Diserahkan itu kepada keyakinan saja. Nah, setelah regang, tidak mau dilepaskan, dipukul. Jadi malaikat mengulurkan memukul. Wadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dalam surat Muhammad. Malaikat itu memukuli punggung-punggung mereka, wajah mereka, lepaskan ruh kamu. Dipukul. Entah bagaimana bentuk pemukulannya, kita tidak tahu. Menjerit. Menjerit ini kalau diperingatkan pula kepada awak, entah. Menjerit membana supaya jangan cabut angoknya. Agak sekali memang dipertontonkan kat awak. Orang kali randangnya sama tak muah bukan. Baik. Membana dalam ayat kan mana?
Kan salah satunya mana kan? Laula akhartani ila ajalin qarib. Tunggulah sabanta agak sabanta. Itu orang beriman tu mengece. Kini kalau orang kafir mengece. Irji'uni. Wahai Tuhan, kembalikan aku. Memana kembalikan? Terdengar tak, Pak? Barangkali luri-luri saya mencelik bos sudah boleh. Sudah mencelik bos. Kata jadi walau tara idil zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Mana yang kuat? Kuatlah malaikat. Kenapa? Dia harus tepat waktu keluarnya. Karena malaikat itu juga bertugas banyak lain. Kata orang-orang, wallahu alam, yang paling sibuk kok salah satu malaikat maut. Dengan pembantu-pembantu, ma'a'wani, dengan pembantu-pembantunya. Sibuk. Nyawa semut pun dia mencabut. Baru caranya, awak kena nak malaikat, tak usah tahu caranya. Itulah kerajaan. No? Kok baca cara no, tak perlu dia. Jadi sibuk. Ini harus tepat waktu. Jadi bertahan menaruh dalam tetap harus keluar di waktunya. Tidak bisa tidak. Selesai keluar, kita ulang kaji lama, ya mulailah terasa kakinya lali. Betul tak ya? Lali. Panjang salib lah, lali. Tidak dingin tuh lali. Lali itu barih ya. Barih. Kakinya, sebab roh dari situ mulai terangkat ke atas. Kaki dingin, bukan dingin biasa. Itulah yang menakutkan. Sebab bagaikan ranting kayu berduri-duri dimasukkan ke kapas basah. Ditarik lama-lama ke atas. Itulah dia sampai atas. Berteriak, menjerit, memohon-mohon, meminta-minta. Itu pentingnya kita doa. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Minta itu. Keluar, dilepaskan keluar, tidak bisa bertahan. Al-yawma, hari ini, tujazawna, kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan. Ini salah satu daripada dalil azab kubur. Hari ini maksudnya hari nyawa kamu dicabut. Orang sudah mulai ketika itu berada di alam lain. Di alam lain. Jadi ketika itu orang yang tidak siap untuk mati, di antaranya orang zalim. Yaitu orang yang melakukan puncak kezaliman, berdusta atas nama Allah, mengklaim dirinya dapat wahyu, atau juga mampu dia menurunkan kitab sebagaimana Allah juga menurunkan kitab, atau menisbahkan sesuatu kepada Allah yang tidak layak, tidak patut, yang tidak pantas. Zalim ini. Kalian akan dibalasnya dengan azab yang menghinakan, adzabul huni. Di mana? Di alam barzah. Bermula nanti dengan fitnah kubur. Apa fitnah kubur? Setelah jasad dimasukkan ke lahat, di sini lahatnya. Nah, kalau lahat masuk, ditutup.
Masuk roh ke dalam. Masuk roh ke dalam lewat sela-sela kapan. Orang sudah mulai menimbun. Ini timbun. Kalam. Segitu duduk rumah yang dipakai. Sampai nak diuni. Kain segitu lo nak bawa. Itu pun orang magiah. Orang lah magiah kain. Bayu-bayu orang. Kain bakonya, kain nak pisangnya, segala macam. Gelap. Setelah orang mulai menimbun, masuk roh ke dalam lewat kapat. Setelah selesai timbun, lalu datar, dimulai ditinggikan. Dia sudah mendengar orang bicara. Semua roh lah masuk situ. Di situ Rasulullah perintahkan, kata Rasulullah, mintakan ampun untuk saudaramu yang sedang dipendam ini. Dia sedang akan ditanya. Yus'al akan ditanya. Mintakan kepada Allah agar dia mampu menjawab pertanyaan malaikat. Fas'alu lahu tasbit. Mintakan kepada Allah agar dia mampu, sanggup menjawab pertanyaan malaikat. Allahumma thabbithu bil qawli thabit. Ya Allah, beri dia kemantapan, kekuatan, kemampuan untuk menjawab pertanyaan malaikat dengan perkataan yang tepat. Baru datang malaikat. Kita orang suruh pulang, datang malaikat. Lalu malaikat mengajukan pertanyaan namanya fitnah kubur. Ketika itu dia sudah mulai merasakan adzabal huni. Karena dia akan menjawab, tidak mampu menjawab. Dia tidak kenal dengan Allah. Dia tidak kenal dengan Islam. Dia tidak kenal dengan Nabi. Kan itu tiga pertanyaan mendasar yang ditanyakan. 3 pertanyaan pokok yang ditanyakan ketika itu. Tuhanmu siapa? Agamamu dan orang yang diutus ke tengah-tengah kamu siapa? Intinya begitu. Di samping tanya lain, tapi itu yang 3 pokok. Dia tidak kenal dengan Tuhan, dengan Allah. Dia tidak kenal dengan Islam. Maka Islam itu dianggapnya hina, dina, leceh. Apalagi Rasul. Kenapa? Mulailah dia mengalami sampai di kiamat. Dia sudah mulai merasakan, sayangnya agak panjang sedikit doanya. Nabi dalam sebuah riwayat, kata para ulama, salah satu bacaan yang diajar kami untuk dibaca dalam salat, bisa sebelum salam, yaitu setelah sahur, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa fitnatil qabri wa adzabil qabri wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqr. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighsil qalbi bima'i thalji wal barat wa naqi qalbi minal khataya kama naqaita thawbal abyada minad danas wa ba'id baini wa baina khataya kama ba'ata minal masyriqi wal maghrib. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal ma'tham wal maghrib. Itu dibaca setelah innaka minni wajid dalam satu riwayat. Awalnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada fitnah neraka, azab neraka, fitnah kubur, azab kubur. Karena awal pertama kita masuk kubur, fitnah itu yang apa fitnah? Fitnah itu su'alul qabri, pertanyaan yang diajukan oleh malaikat kepada mayat. Namanya fitnatul kubur. Setiap kita akan mengalami fitnah kubur. Efek akibat fitnah kubur itu 2. Terjawab aman, tidak terjawab awal kesengsaraan. Seakan-akan fitnah kubur itu ujian, tes. Kalau berhasil menjawab,
awal kebahagiaan. Kalau tidak, awal. Jadi mati itu adalah awal penderitaan abadi, awal kesengsaraan abadi. Ya azabalum bima kuntum taquluna Allah. Rasakan oleh kamu azab yang menyenangkan tersebab apa yang kamu ucapkan atas Allah tanpa kebenaran. Kalian sudah dusta. Ini bahaya dusta atas nama Allah. Wa kuntum, kalian terhadap ayat-ayat Allah di atas dunia ketika dibacakan kalian menyombongkan diri untuk menerimanya. Jadi karena orang sudah salah di sana dan kita pun sudah melengah-lengah menyaring-nyaring ke telinga, saya juga sadar sesadar-sadarnya. Kita ambil suatu kesimpulan bahwa judul kaji kita malam hari ini kan dusta. Kalau kemarin kaji kita berjanji dan mengingkari janji. Orang yang mengingkari janji itu suka bikin dusta. Orang yang mengingkari janji adalah orang yang suka berdusta dan membikin dusta. Satu dusta berhajat kepada dusta 1000 lagi untuk menutup dusta yang pertama. Maka dusta yang terhebat, yang terbesar adalah dusta atas nama Allah, atas nama Rasul. Nanti kita lanjutkan dusta ini. Dusta atas nama Rasul, sesudah itu dusta atas nama ulama dan dusta atas nama orang biasa. Berbeda-beda tingkatannya. Terakhir, sabar ya. Terakhir saya kutip kata Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Cukuplah menakutkannya gitu. Ancaman berat bagi orang pendusta, bukan atas nama Allah, bukan dusta atas nama Rasul, tapi berdusta kepada orang biasa saja, yaitu dicap dia sebagai orang munafik. Itu cap yang paling berat. Sahabat-sahabat Nabi semuanya takut kalau dicap munafik. Di kita karena tidak tahu munafik dan apa itu munafik, betapa hebat dan berbahayanya munafik, biasa-biasa saja. Angku munafik ke mah hehe saja, cengeng saja. Munafik itu paling baik. Surah Al-Munafikun sesabar ayat, Surah Al-Kafirun 8 ayat namanya. Di awal surah Baqarah ayatnya 2 tentang orang kafir, tapi ayat tentang orang munafik 10. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Mungkin tentang munafik wa minan nasi may yaqulu sampai nanti au kasaibim ya sama. Panjang munafik. Jadi menakutkan kalau tuduhan munafik. Nah, cukuplah ancaman berat kepada orang dusta bahwa dia digolongkan kepada orang munafik. Itu berat, cuma ya cakoy dia. Awak tidak tahu munafik itu paling berat. Ada yang tidak tahu, anggap aja saya. Langoi inggo di puncak hidung kapau saya. Tabang. Itu gaji Pak. Halo. Itu gaji Pak. Jago lalai. Semoga berfaedah apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di masa-masa yang akan datang. Ya akhiri, subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.